Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kitab tasawuf irfani, tasawuf untuk mencapai ma'rifat, dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dua kali sudah saya jelaskan tentang tazkiyah. Hamba kalau ingin bertemu dengan Allah, maka hamba harus ingat bahwa Allah itu Maha Suci, tidak bisa didekati kecuali orang yang suci. Maka untuk mencapai tingkat kesucian, maka diperlukan tazkiyah, mensucikan diri. Nah, dalam rangka mensucikan itu, kemarin saya jelaskan tubuh kita ada dua unsur, maksudnya ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani itu membersihkannya, pertama anggota tubuh yang di luar kita, jadi tangan, mata, telinga, ini kita bersihkan. Maka mensucikannya dengan sholat atau dengan wudhu atau tayamum atau mandi kaguslil jinabah, mandi seperti mandi jinabat. Dan bahkan seorang sufi itu kalau dia mau sholat itu dia mesti mandi, jadi mandi kaguslil jinabah, terutama di waktu-waktu menjelang subuh, menjelang zuhur, kemudian menjelang maghrib. Jadi sehari mandi 3 kali. Nah, kemudian dia selalu berusaha untuk dalam keadaan suci setiap waktu. Ketika kita BAB atau BAK, ya, maka kita tidak BAB toh, hanya dibersihkan, tapi kita juga wudu, gitu. Sehingga seorang calon sufi itu dalam keadaan tidak sholat pun dia punya wudu.
Karena ada hadis yang menyatakan bahwa siapa yang selalu memiliki wudu, ya, dia akan terjauhkan dari malapetaka. Jadi kalau dia selalu punya wudu, ya, maka dia akan terjauhkan dari malapetaka. Nah, ini menarik, karena banyak orang yang dia suka menjaga wudunya, coro hitungan menungso, dia tetap kecelakaan. Tapi coro hitungan menungso itu dia kecelakaannya tidak berat. Seandainya berat pun itu tidak akan sampai menjadikan dirinya ini rusak parah. Itu kalau dia punya wudu. Nah, bahkan dalam satu riwayat, ya, Rasulullah itu ketika mengumpulkan pasukan, karena sudah diancam oleh kafir Quraisy bahwa Madinah akan diserang, maka Rasulullah menyampaikan kepada pasukan supaya menjaga wudu, gitu. Jadi supaya menjaga wudu, punya wudu. Dan kalau mau perang itu ya seperti kita seharian itu, yang dia harus mandi kagusnil jinabat, kemudian dia menjaga jangan sampai tidak punya wudu. Jadi itu ada kekuatan, ya. Ada istilah ada, kalau sekarang orang menyebutkan ada energinya, ada al-quwwah, ya. Nah, itu quwwah itu karena hamba dengan Allah ini ada relasi, diberi oleh Allah. Makanya kalau kita membaca riwayatnya Nabi Ibrahim dibakar tapi ora kobong, itu. Karena menurut riwayat dia mau dibakar itu izin untuk melakukan sholat 2 rakaat sholat hajat, kemudian ketika sujud terakhir itu membaca tasbih. Ketika dibakar berpikir mesti terbakar, ternyata tidak terbakar. Mengapa? Di situ ada al-quwwah, ada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Makanya di antara asma Allah itu ya Qawiyu ya Matin, ya Qawiyu ya Amin, ya Qawiyu ya Aziz, ya. Jadi ya Qawiyu ya Matin, wahidat yang maha kuat, dan Matin yang maha perkasa. Ya Qawiyu ya Amin, wahidat yang maha kuat dan maha mengamankan. Ya Qawiyu ya Aziz, wahidat yang maha perkasa dan yang maha memuliakan. Makanya ada dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah
ada sebuah kampung terbakar. Semua penduduk sudah pergi menghindari api. Tapi ada seorang yang dia tidak ditunggu sama keluarganya dan saudara-saudaranya. Dia tidak ikut pergi. Dia tetap saja di kamar musolanya. Setelah api padam dan rumah sudah dalam keadaan hancur karena terbakar, ternyata dia dalam keadaan sujud ya, dan tidak mati. Mengapa? Karena dia memiliki energi, jadi bisa menolak. Jadi bisa menolak. Makanya kalau tradisi Jawa, kalau baru beli mobil, beli sepeda, itu disiram karo banyu kembang. Tapi dalam Islam tidak. Ya, lek tuku mobil anyar, tokno zakate. Sepeda motor ya ditokno zakate. Kalau mobilnya itu regane 1, so zakate 2,5 juta. Tapi ada dalam ilmu bahan, ya ilmu bahan. Kalau kita sekolah teknik itu dikai mata pelajaran ilmu bahan. Mengapa sering terjadi kecelakaan? Karena antara besi dengan besi itu ada tarik menarik, coro-coro Jawane sak dulur, ya. Jadi sak dulur. Maka ada, kalau itu ketemu mero tabrakan. Lah untuk menghindari tabrakan itu, ya di nomor depan itu di bautnya golekno cincin dari emas 1/2 gram tau apa dijepitno di situ. Maka dalam ilmu bahan antara satu besi dengan besi ini ada tarik menarik, tapi kalau ada emasnya menolak ya. Jadi tidak akan terjadi tarik menarik. Itu cara ilmu, ya ilmu bahan. Karena dulu saya pernah sekolah di fakultas sekolah teknik SMP dan SMA. Jadi laboratorium itu belajar ilmu bahan. Mana bahan apa yang paling cepat bila dialiri listrik gitu ya. Jadi ada besi, ada aluminium, ada tembaga, ada, ternyata yang paling berat itu, yang paling cepat jadi dilewati kemudian melontarkan. Itu ternyata itu batu apa itu? Kecubung warna coklat itu. Jadi kecubung kasian itu, ya. Itu lewatnya listrik itu cepat dan dia bisa melontarkan listrik itu sampai jauh. Nah itu kalau kita belajar ilmu alam itu. Jadi ada beberapa cara itu. Ada beberapa cara. Nah kalau kita dalam keilmuan tasawuf ya, supaya kita ini energi kita itu bisa muncul dan diberi oleh Allah, maka kita mendekat kepada Allah. Jadi diberi energi oleh Allah, maka kita harus mendekat gitu. Lah mendekat itu al-qurbu minallah bahasanya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat wa yuqarribu ilallahi zulfa itu. Dia selalu dekat dengan Allah dengan dekat yang sangat dekat. Zulfa itu artinya dekat yang sangat dekat gitu. Jadi kalau sangat dekat maka Allah itu memberi energi al-quwwah ya, qawiyun matin. Itu akan ada pada tubuh kita. Nah makanya mengapa kalau dalam tasawuf hati itu ya, selalu dihiasi dengan lafdzul jalalah. Jadi dihiasi dengan lafdzul jalalah, dengan lafaz Allah.
dimasukkan tuh dalam dunia thariqah itu, dimasukkan itu di dalam hati kita, di mana tempat hati kita itu di dada kita itu sebelah kiri. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita membaca Allah itu tidak cukup hanya di lisan, tapi bagaimana itu ditembakkan di dada kita sebelah kiri. Jadi la ilaha illallah. Jadi kalau dipaluno ini, coba pandai itu dek gitu Allah. Sehingga kalau saya melihat praktek mereka yang mengikuti thariqah Qadiriyah, itu kalau membaca Allah itu ya dihentakkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dihentakkan supaya umpama mancep di hati itu mancep temenan. Jadi mancep temenan, jadi hentakkan. Maka kalau itu thariqah Qadiriyah. Kalau thariqah Naqsabandiyah itu karena la ilaha illallah itu ada nafi dan ada isbat, ya. Nafi itu tidak, isbat itu iya. Jadi tidak itu la ilaha, ora ono pangeran, la ilaha ke kiri, ya. Tapi hanya itu dimasukkan di dada sebelah kiri, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu itu. Jadi kiwa tengen niki, jadi kiwa dhisik la ilaha illallahu itu. Jadi noleh ngiwa, tapi hanya itu kudu dimasukkan. Terus illallahu, hu-nya itu dimasukkan di dada sebelah kanan. Kalau kita mencoba mempraktekkan la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, itu seperti kita mendorong ada sesuatu yang kita keluarkan. Jadi seperti ada sesuatu yang kita keluarkan. Nah, ketika itu kita keluarkan, maka kuah, energi itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita, sehingga lafdzul jalalah Allah nempel, dan nempel itu kuat. Nah, maka ngukure kuat itu gampang aja. Saiki kan kabeh wong nyekel HP, ya. Ketika kepingin melihat apa isinya YouTube, ya, datanya muncul gambar sing gak kena gitu, ya. Maka mesti menolak dia, tidak mau. Berarti di sini sudah tidak ada itu. Jadi masalah seks itu tidak ada sudah di sini. Karena dia sudah tidak mau lagi seperti itu, karena hati saya ini harus terisi dengan lafdzul jalalah Allah gitu. Nah, itu akan menjadi kekuatan. Kalau sudah bersih, maka potensi hati itu namanya, kalau nafsu dalam ilmunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada kitab namanya Sirrul Asrar, ya. Maka disebutkan kalau itu sudah kita masukkan, maka itu sudah mantap. Maka potensi hati itu ada roh, namanya roh al-Qudsi. Jadi Ruhul Kudus. Tapi kalau orang Nasrani menyebutnya sebagai Tuhan Ruhul Kudus. Kalau di dalam Islam, Ruhul Kudus bukan Tuhan, tapi potensi yang ada di tubuh manusia yang berada di lubuk hati yang paling dalam. Makanya kalau kemarin saya sampaikan wa ayyadnahu biruhil kudus, saya menyandarkan diri kepada roh al-Qudsi. Jadi akan memunculkan suara hati. Jadi memunculkan suara hati. Maka tangan, mata, telinga, ya, kaki, mulut itu karena Ruhul Kudusnya itu menjadi
fondasi, maka telinga itu hanya mau menerima sing enak tok. Lek sing golongane setan-setan ora gelem. Lek umpamane kok buka, mengapa Sudan ini sejak merdeka gegeran tok. Nah, perang itu. Nah, malah yang terakhir ini di Sudan itu, Sudan sebelah timur itu dihuni oleh orang Islam tapi keturunan Arab. Lah sing di barat niki orang wong Islam keturunan Afrika. Geger. Jadi geger. Ya, mengapa sampai terjadi pembunuhan seperti di Israel itu? Tapi negara-negara lain gak mau turun tangan untuk mendamaikan. Ya apa caranya supaya bisa damai gitu. Nah, ternyata setelah saya ikuti berkali-kali, ternyata ono sing punya kepentingan Emirat Arab. Jadi Emirat Arab itu membiayai, mendukung kaya Amerika dukung Israel. Lagi dukung wong Islam keturunan Arab. Jadi terjadi perang, kini tentarane ono, kini tentarane ono. Ternyata itu rebutan, ujung-ujungnya itu rebutan ekonomi ya. Sampai membunuh, saling membunuh. Karena apa? Di Sudan yang keturunan Afrika itu wilayahnya itu sumber alamnya itu luar biasa. Jadi saja nih kan negara itu menjajah, itu negaranya itu gak ono, umpama ono sumber alami, ya sih direken kurang. Gitu. Makanya kalau di Burkina Faso itu ada pemimpinnya namanya Ibrahim Traoré, kemudian Indonesia itu juga kebagian. Jadi ketika rame Indonesia merebut Irian Barat, itu akhirnya kan di PBB ya. Itu negara-negara besar itu mendukung masuknya Irian Barat itu ke Indonesia, terutama Amerika. Tapi yang jenenge Amerika gelem mendukung, tapi oleh dibayar. Lah wong Indonesia gak iso bayar, Pak. Akhirnya Freeport itu dikuasai sampai saat ini. Jadi tambang emas, tambang apa itu dikelola oleh Amerika dan negara kita hanya diberi 20%. Jadi makanya kalau bantuan dari IMF itu opo kok selalu ditawarkan. Soalnya ada kepentingan, ini penjajahan model baru. Jadi istilah saat ini penjajahan model baru. Lawang kita ini negara sing durung berkembang ya mesti butuh duit. Akhirnya diutangi. Akhirnya utangnya kakean, gak iso bayar. Jadi itu adalah penjajahan model baru, modern. Gak menjajah langsung menguasai wilayah, tapi ya dengan pinjaman itu. Ya ternyata hasil pinjaman itu tidak dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh pejabat itu. Ya. Jadi memang tapi ya alhamdulillah Indonesia iki sing ndukur utang kabeh, negarane utang. Iki sing utang negara apa sing utang iki presiden gitu ya. Apa pribadi. Nah, niku ya kemakmurane kan nang rakyat. Untung rakyat iki ngajine tasawuf. Dadi dikongkon sabar gitu. Kan panjenengan kan termasuk wong sing sabar, soalnya napa? Sabar. Gusti Allah itu Maha Sabirin gitu. Gusti Allah itu beserta orang yang sabar gitu. Akhirnya wong Indonesia ini kuwabe termasuk wong sing sabar. Soalnya lek ngajine tasawuf gitu. Makanya beda tuh pandangan pejuang. Ya perlu sabar, tapi terus perjuangan. Ya apa carane?
negara iki dadi negara sing bersih gitu. Jadi negara sing bersih gitu. Nah, jamaah yang kula hormati, jadi tazkiyah itu terus harus kita lakukan. Makanya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dohire niki kudu diberseni ya. Lah berseni niku kalau wau kula sebutaken ya wudu, kemudian dia selalu bersih kalau jinabah ya, kemudian dia memberi konsumsi dengan konsumsi yang halal thayyibah, kemudian dia ibadah kelambine dia kelambine bersih. Makanya wajib kudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu ketika masuk masjid atau ketika dia mau ibadah. Jadi ketika ibadah pakaian yang bersih, bahkan ada pada lantai kaki ibadah dan tanah Jumat itu ya pokok setiga Jumatan ya lalu dijumpa dengan manggil oleh iso tak dijumpa ditunggu. Jadi dari Jumatan kami ini hanya cuma kita ini kan gak menjadi budaya ya, budaya di Arab di orang Eropa. Lekono manten, lambine jas barang itu hanya, tapi harus mari, gitu. Jadi alhamdulillah kalau sinapani di Indonesia, makanya kayak lambi bekas-bekas itu bukan bekas pelek, happy-happy. Padahal kalau saya jas ini 1 juta gawe jas itu, dan itu sampai itu 1 sapi. Jadi satu itu wilayah ini jadi Menteri Keuangan ini gara produksi pakaian di Indonesia kan saya nah orang pada bekas semua api tapi murah nah itu adil. Jadi prinsipnya bahwa seorang yang dia itu mau ibadah dan tidak dalam keadaan ibadah itu bagi seorang saleh dia harus selalu dalam keadaan suci. Jadi dalam keadaan suci. Jadi tidak kotor. Makanya prinsip dalam Islam kesucian masalah. Makanya idealisme Islam itu dia bukan idealisme keislaman, tapi idealisme pada ajaran. Nah, idealisme pada ajaran itu apa? Ya memang dikongkon selalu bersuci itu tidak hanya pada waktu mandi dan dengan mandi dan dengan wudu, tapi suci itu keseluruhan. Makanya itu cara ilmu qawaidul fiqhiyah itu dikerujuski wa iradatul kulli, nyebut sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi menyebut disebut sebagian. Nah, kalau itu sudah bisa dicapai, maka dia akan bisa seperti yang saya gambarkan itu. Dia akan bersih secara dohir, makanannya juga bersih dan suci. Maka kalau dia ibadah, itu akan bisa merasakan kenikmatan ibadah. Jadi merasakan kenikmatan ibadah. Makanya kita itu kan kenikmatan ibadah itu apa sudah kita rasakan? Ya sudah. Cuma kita tidak pernah rasakan. Saja kita sudah merasakan nikmati ibadah. Cuma kita tidak memperhatikan sehingga kita karena tidak memperhatikan kenikmatan itu sampai tingkat mana. Padahal kalau tingkat apa? Jadi kenikmatan kalau di sini disebut ladzatul muslah, lezatnya ketemu karo Gusti Allah. Itu apa ketemu secara totalitas ketika
takbir sampai salah. Apa takbir itu? Apa membaca surat Al-Fatihah itu? Apa keseluruhan? Itu macam-macam. Itu tergantung kita sendiri. Jadi tergantung kita sendiri. Tapi yang bisa membaca diri kita sendiri. Makanya bahasanya dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka dia harus banyak berpikir dengan menyebut nama Allah dan dia selalu sholat. Nah, sholat itu secara sebagai ahli tasawuf bukan hanya sholat wajib, bukan hanya sholat sunnah, tapi sholat nafilah, sholat yang bersifat sunnah. Mengapa dia sudah rela? Karena di dalam hatinya ini sudah ada yang namanya kegandrungan. Ada doa begini, Allahumma rzuqni nadra wajhikal karim wasyauqi ila liqa'i. Gusti panjenengan paringi kula rezeki ya. Jadi panjenengan paringi kula rezeki saged mirsani wajah jenengan yang indah. Jadi ada doa. Wasyauqi ila liqa'i, dan ada kegandrungan, ada apa? Terjadi kemesraan ketika ketemu dengan Allah. Jadi ada kemesraan. Nah, kalau kita ini alhamdulillah harus kerja api, tapi kemesraan itu terus teko kita ini. Makanya kalau kita riko itu mesti diparingi tuntunan supaya bisa, terutama la ilaha illallah itu sampai mau sing joget bareng. Jadi sampai harus saking dia itu sampai lupa lagi. Itulah zikir yang disebut dengan zikir ya. Ada zikir lupa, ada zikir yang toh. Ya lupa itu zikir tapi lari sedang zikir. Tapi ada zikir itu yang dia itu pernah sadar kalau dia sedang zikir. Nah, orang yang zikir maksudnya sampai kesadaran pada tingkat apa doa, dia sadar, maka dia akan memperoleh dua, yaitu zikir pada nafsi dan zikir pada nafsi. Jadi para nafsi ini itu lenyapnya diri, maka yang bisa dirasakan usaha ini malah Gusti Allah. Maka ada zikir yang bakal nafsi, zikir tapi zikir awal. Jadi zikir awal pada la ilaha illallah, tapi zikir. Tapi kalau la ilaha illallah itu harus kailing awal, zikir pun malah Gusti Allah. Jadi makanya sing kudu dilatih terus ya. Jadi modal terutama latihannya itu la ilaha illallah. Makanya saya prakteknya dan sebagian masjid imam ini punya modal Abdul Dikri Pahlaw Anahu la ilaha illallah makmumnya mengikuti itu zikir tauhid. Jadi pikir rugi, tapi saya pikir boten kira-kira kabeh iso tapi gak perlu ditakdir. Padahal takdir itu tujuannya menyentuh hati seseorang. Imamnya berarti yang pertama la ilaha illallah makmumnya
selalu tahu. Jadi contoh di sini la ilaha illallah. Aku makme. Dan saat kita bukti-bukti boten ibarat. Dan bukti-bukti bareng ini kita tadi apa? Tapi kalau latih sejarah kegiatan itu, kalau di Aceh itu
niku wis suwe kula takwaken. Iku nek Senin karo Kamis. Jadi Senin Kamis itu masyarakat diajak sholat tahajud berjamaah, terus disediakan sahur. Jadi sahur, ini kosong. Waktu itu kula tahu bagaimana. Ketemu karo ketua imam besar masjid Darussalam pada Aceh. Itu bodoh dosen syariah di Aceh. Apa kegiatannya yang selain yang rawatib, ya tahajud. Itu ketika tahun 2006, kula takon sampai piro jamaah. Ternyata dia menyampaikan kami menyediakan nasi 500. Habis tak? Ya ada sisa 100. Itu tahun 2006. Terus kula mriko malih itu tahun 2011. Kula nginep di masjid itu juga sama kula mboten teng hotel dan masjid itu. Gimana salat tahajudnya? Alhamdulillah sekarang 500 itu sudah habis. Dan jamaahnya itu ternyata dari jauh-jauh itu sehingga keluarganya. Jadi tambahnya sekitar 1.500, tapi tetap jadi ada berapa? Ya 500, jadi gak mau dewi-dewi. Kalau tinggi itu di masjid juga, tambah sepeda tambah akeh. Tambah tinggi, naik kurang waktu itu, umur tambah, kekuatannya besar untuk kalau nenek dulu kan. Dia cenderung menerima memiliki Pak Jabat yang kali Pak Rahmat sesuai mundur lagi. Ternyata tahajud apa? Nah makanya mungkin untuk masjid Al-Ihsan itu ada. Kalau tidak kekuatan jamaah ini lana bedo sampai diumum terus. Jadi sampai diumum terus lagi. Akhirnya tadi imam pertama laporan kita dari dewi yang begitu tenar, sehingga ya mungkin kalau tentang biasa terus apa sok karena lebih banyak orang dari luar, terus apa tambah sumber tambah kekuatan yang lebih iman miskin sekolah kami, tapi tambah mundur, tambah mundur. Nah itu perlu ada masjid di kampung Malang ini, ya kalau di kota Malang ini. Kalau nanti rapat di masjid sampai ini, pulau Sulawesi, seniman Soko, apa imam kekuatan istilah dulu. Lalu istilah dulu mulai sholat itu nanti jam 2. Jadi jam 2. Nah ini berat atas. Ini berat atas. Tasawuf itu ilmu ini tidak cukup dengan disampaikan, tapi itu diwujudkan dalam bentuk amal. Ya mungkin takbir masjid Al-Ihsan ini itu ya tidak bisa sendirian. Ambil masjid-masjid rata-rata 3 negara, walaupun gak sakti, ya Senin Kamis Pak tapi disiapkan sahur, soalnya orang yang berposo ke orang sekarang sebenarnya itu urusannya dewi-dewi. Niku kula nyampaikan kita tidak cukup dengan ilmunya, tapi kudu dipraktek. Prakteknya itu apa? Jadi gerakan secara bersama. Jadi amalannya tadi apa? Amalannya tadi apa? Kalau dia udah ngurusi masjid kerawatan dengan karena masjid buka. Jadi imamnya kalau seni, kuliah mari sholat isya langsung sholat isya, sholat witir. Kalau nanti ngomong dengan basil masalah, dan sholat witir gak Ramadan,
beda kalau bidang ini. Jadi beda. Karena ada kegairahan giro berjamaah. Jadi ada giro berjamaah. Jadi nanti saat ini tapi ya alhamdulillah. Pokok murni, kira-kira pemikiran di rumah. Utawa kau di mari tahajud, witir masih tahan di tahan ini. Ya wes di sini air, mari sholat isya, mari ngono wiridan, terus mari doa, sholat tidak lima, pakai makmum kok biasa ini. Ini mari sholat isya, rokaat ya rokok. Ya wes nanti masih ujian, sholat witir terus rokaat. Bahwa asal oleh amalan sunnah itu diratus gitu. Jadi diratus oleh poso wajib dia, poso wajib utang. Terus Senin poso niatnya poso sunnah harus ngijoli poso wajib bukan sah. Tapi le sunnah kalau sunnah sah, tapi le wajib kalau sunnah gak sah. Kan itu bedanya. Itu nedoro ilmu bahwa berpikir. Kalau nanti nulis sebuah kitab ya, bahwa itu berpikir. Nah, itu di situ ada penjelasan dari sebagian ulama bahwa itu sholat sunnah. Dan pertama wes hawa ikat pati kuat. Jadi ratus saya mari itu salat. Disukai wudhu, lihat masjid, kata masjid jaya. Sorry, sunatan disukai wudhu, wa li tahiyatil masjid, ma'an lillahi ta'ala. Kalau apa? Tapi wajib itu adalah kaone. Oke, berbeda dan bisa. Kalau katanya biasanya masalah syariat mungkin mesti ada takut karena ilmu ini pun karena ilmu syariat, karena ilmu hakikat. Ilmu hakikat orang oleh takut, ilmu syariat oleh takut. Begini contohnya apa? Nabi Musa ngaji dengan Nabi, dia tidak takut, dan orang takut berarti gak lulus. Umpamanya ngelakoni sesuatu, kalau sampai berhutang dan bertakon, ini tandanya gak lulus. Maka ada fir'aun baini berbeda. Sampai dia ini bisa aku gak lawan. Tapi yang hakikat itu biasanya ngelakoni sesuatu sing aneh. Itu gak oleh ditakon gitu. Contohnya ketika Nabi Khidir ngajak Nabi Musa, tempat perahu tengah lautan. Karena Nabi Khidir, laut itu bolongi Nabi Musa, lempar perahu di kode lautan, dibolongi, ya banyaknya berkumpul, pada saat ini Nabi Musa tak boleh takut, tak lulus. Jadi sekolah Nabi Khidir itu sekolahan ilmu hakikat. Karena waktu ini belum jelaskan kebahagiaan pertama. Oke.